Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab atau dilihat dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan salatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin sholat, tetapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirisnya, ada yang celaka dengan salatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepada janda miskin, dan masih mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima salatnya. Yang pertama, tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah mengangkat tangan untuk bertakbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadunya dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan, kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwasanya hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya jika membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Di dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa ataupun maksiat, baik yang disadari ataupun tidak, apakah itu besar ataupun kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.
Barang siapa solatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka solatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima solatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang salatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima salatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menunggu waktu salat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya. Sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang terakhir, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang solatnya diterima. Bukan hanya di saat di atas ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu mengingat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 tanda orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam ciri-ciri tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.